Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Kami bakal membahas teori dari Seligman, yaitu Learned Helplessness Theory. Disimak ya guys. Kapan lahirnya psikologi positif? Psikologi positif lahir dari seorang tokoh bernama Martin Seligman. Psikologi positif ini lahir pada tahun 1998. Pendiri psikologi positif di dunia diawali saat Martin E.P. Seligman menjadi presiden APA, American Psychology Association, bersama kolegennya dengan mengembalikan 3 tujuan utama psikologi. Artian psikologi positif adalah aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada kekuatan dan aspek positif manusia dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkannya sehingga membuat manusia atau masyarakat lebih bermakna dan sejahtera. Psikologi positif menurut Seligman dan Csikszentmihalyi tahun 2004 yang membedakan psikologi positif dengan psikologi humanistik adalah psikologi positif lebih menekankan pada hasil penelitian empiris dalam memahami dan menjelaskan manusia. Bagi keduanya, Freud 2004 berbeda dengan psikologi humanistik yang menggunakan metode penelitian yang dianggap kurang ilmiah dan teori-teorinya tidak didukung oleh fakta-fakta empiris. Apa yang menyebabkan psikologi lebih fokus pada aspek negatif manusia? Menurut Seligman tahun 2002, hegemoni psikologi yang berfokus pada aspek negatif manusia tersebut terjadi karena setelah Perang Dunia Kedua, psikologi mendapatkan tugas yang berat, yaitu untuk memulihkan psikologi masyarakat yang terkena dampak negatif pada masa perang saat ini. Perbedaan antara psikologi negatif dan psikologi positif. Psikologi negatif, psikosis, neurotis, depresi, dan gangguan. Kedua, fokus pada kekurangan, mengatasi keterbatasan. Yang ketiga, kesadaran netral atau nol sebagai ceiling. Psikologi positif yang pertama, kesejahteraan, kebahagiaan, kepuasan, semangat, dan keceriaan. Yang kedua, fokus pada kekuatan. Yang ketiga, membangun kemampuan. Yang keempat, mencari kesenangan. Yang kelima, terlibat dalam kebahagiaan. Yang keenam, tidak ada ceiling. Fokus penelitian. Yang pertama, 3 pengalaman positif di masa lalu atau well-being. Yang kedua, now atau happiness dan flow. Yang ketiga, future atau optimis dan hope, baik pada tindakan subjektif, individual, ataupun kelompok yang lebih besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Martin Seligman. Martin Seligman merupakan seorang psikologi asal Amerika sekaligus pendidik dan penulis buku self-help. Seligman adalah promotor kuat dalam komunitas ilmiah teori psikologi positif dan kesejahteraan. Teorinya tentang ketidakberdayaan yang dipelajari sangat populer di kalangan psikologi ilmiah dan klinis. Konsep ketidakberdayaan yang dipelajari adalah landasan dari banyak teori dan ide penting dalam psikologi, dan itu adalah dasar untuk beberapa konsep dasar psikologi positif. Bahkan di luar bidang psikologi itu cukup dipahami secara luas. Ini memberikan penjelasan untuk beberapa perilaku manusia yang mungkin tampak aneh atau kontraproduktif, dan memahami ketidakberdayaan yang dipelajari memberikan jalan menghilangkan atau mengurangi dampak negatifnya. Ketidakberdayaan yang dipelajari ditemukan melalui beberapa eksperimen laboratorium. Eksperimen tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yang kemungkinan akan membuat takut setiap anggota Dewan Peninjau Institusional.
kontrol. Learned helplessness theory adalah fenomena yang diamati pada manusia dan hewan lain untuk dikondisikan mengharapkan rasa sakit, penderitaan, dan ketidaknyamanan tanpa cara untuk menghindarinya. Akhirnya, setelah kekondisian yang cukup, hewan itu akan berhenti berusaha untuk menghindari rasa sakitnya sama sekali, bahkan jika ada kesempatan untuk menghindarinya. Ketika manusia atau hewan lain mulai memahami atau percaya bahwa mereka tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada mereka, mereka akan mulai berpikir, merasa, dan bertindak seolah-olah mereka tidak berdaya. Fenomena ini disebut learned helplessness theory bukan karena merupakan sifat bawaan. Tidak seorang pun dilahirkan dengan keyakinan bahwa mereka tidak memiliki kendali apa yang terjadi pada mereka dan bahwa tidak ada gunanya bahkan untuk mencoba mendapatkan kendali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksperimen Seligman yang menghasilkan teori. Eksperimen awal yang menjadi dasar teori ini dilakukan pada akhir tahun 1960-an dan pada awal tahun 1970-an oleh psikologi Martin Seligman dan juga Stephen Meyer. Seligman dan Meyer ini melakukan penelitiannya dengan menggunakan objek binatang yaitu anjing. Mereka menguji respon anjing terhadap sengatan listrik. Beberapa anjing menerima kejutan listrik yang tidak dapat mereka prediksi atau kendalikan. Untuk percobaan ini, anjing-anjing ditempatkan dalam sebuah kotak dengan 2 ruang yang dipisahkan oleh penghalang rendah. Satu kamar memiliki lantai berlistrik dan yang lainnya tidak. Ketika para peneliti menempatkan anjing di dalam kotak dan menyalakan lantai berlistrik, mereka melihat ada hal yang aneh. Beberapa anjing bahkan tidak mencoba untuk melompati penghalang rendah ke sisi yang lain. Selanjutnya, anjing-anjing yang tidak dapat berusaha untuk melompati penghalang umumnya adalah anjing-anjing yang sebelumnya telah diberikan kejutan tanpa ada jalan untuk melarikan diri. Dan anjing-anjing yang melompati penghalang tersebut cenderung adalah anjing-anjing yang belum pernah mendapatkan perlakuan tersebut. Penerapan teori learned helplessness theory juga telah diterapkan pada banyak kondisi di perilaku termasuk klinis depresi, penemuan kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, diskriminasi, pola asuh, presentasi akademik, penyalahgunaan narkoba dan alkoholisme, dan lain-lain. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat gaji.